tentang komunis atau ateis, orang-orang yang tidak meyakini kalau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ini ada sebuah kisah menarik tentang orang-orang model seperti ini, kelompok-kelompok yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi diceritakan bahwa dakhala jama'atun minad dahriyati ala Abi Hanifah rahimahullahu yuriduna qatlah. Suatu saat ada kelompok orang-orang Dahriyah, orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Mereka meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta itu ya terjadi dengan sendirinya. Sesuatu yang bergerak, tidak ada yang menggerakkan kecuali bergerak sendiri. Pun sebaliknya ketika diam, tidak ada yang mendiamkan kecuali diam sendiri. Ini orang-orang yang tidak meyakini bahwa di alam semesta itu ada yang mengontrol, ada yang mengadakan, ada yang mengendalikan. Itu Tuhan. Tidak meyakini kalau Tuhan itu ada. Jadi model-model komunis zaman dahulu disebut dengan Dahriyah. Suatu saat kelompok ini datang bertamu kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Yuriduna qatlah, ingin membunuh beliau. Ini memang orang-orang yang model seperti ini sukanya adalah membunuh atau memusuhi orang-orang yang berseberangan dengan dirinya, dengan para alim ulama. Jadi memang sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu itu. Orang-orang komunis membunuh para kiai, para alim ulama. Faqala lahum makanakum isbiru hal alayya hatta as'alakum an mas'alah. Ketika kelompok-kelompok ini datang kepada beliau, dan beliau tahu ini orang komunis, dan pastinya orang ini ingin membunuh beliau. Beliau tahu itu. Sehingga beliau mengatakan, makanakum, tolong diam di tempat kalian. Diam di tempat kalian, isbiru alayya hatta as'alakum an masalah. Sabar sebentar. Jangan terburu-buru membunuh saya. Sebelum saya mengajukan kepada kalian satu permasalahan saja, satu persoalan, satu pertanyaan. Sumaf'alu ma badalakum. Kemudian kalau saya sudah melontarkan, memberikan satu pertanyaan itu dan kalian tahu serta memahaminya, silahkan. Apa yang ingin kalian lakukan, lakukanlah. Kalian ingin membunuh saya, silahkan bunuh saya. Maka faqalu lah salma turid. Maka kemudian orang-orang komunis itu berkata kepada beliau, silahkan, apa yang ingin Anda pertanyakan. Faqala lahum, maka kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, ma taquluna fi safinatin tajri fi wasati bahrin ala ahsani ma yakun, alaysa yakunu dhalika wa laysa fiha may yudiru amraha. Maka kemudian beliau mengatakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau ini ada sebuah bahtera atau perahu atau kapal layar berlayar di laut lepas, di tengah laut dengan baik, padahal dihantam dengan ombak yang begitu besar tapi tidak oleng, berlayar dengan stabil. Apakah hal ini akan terjadi tanpa ada yang menahkodai, tanpa ada yang mengontrol, tanpa ada yang mengendalikan? Kata beliau. Jadi ada sebuah kapal di tengah laut, di tengah hempasan ombak yang begitu dahsyat besar, normal, berlayar dengan stabil. Apakah ini akan terjadi tanpa ada yang mengendalikan di dalamnya, tanpa ada yang mengontrol? Maka faqalu hadza muhal. Mereka menjawab dengan serentak, wah, nggak mungkin. Kalau ada sebuah kapal di tengah laut berlayar dengan stabil, dengan baik, tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada yang mengontrol, tanpa ada yang menyetir, tanpa ada yang menakodai, ini mustahil, nggak mungkin. Pasti ada orangnya di situ yang mengendalikan, katanya.
Faqala lahum, maka kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka ketika mereka mengatakan, oh ini mustahil, nggak mungkin sebuah kapal besar atau kapal kecil di tengah laut berlayar dengan stabil tanpa di situ adanya menahkodai. Ini nggak mungkin, pasti ada orangnya di situ yang mengendalikan. Maka ketika mereka mengatakan seperti itu, kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, "Idza kanat hadhihi safinatan fa kaifa bid-dunya wa bis-samawati wa bil-ard?" Kalau kapal layar saja itu masih butuh kepada sesuatu yang mengendalikan, mengontrol atau yang menahkodai untuk bisa berjalan dengan stabil, berlayar dengan stabil, maka apalagi dengan dunia, dengan langit, dengan bumi, pasti ada yang mengendalikan, ada yang mengontrol, ada yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu. Wong kapal saja, kapal layar itu berada di tengah laut, itu enggak mungkin berlayar dengan stabil, dengan baik tanpa ada yang mengendalikan, apalagi dunia yang begitu besar ini, apalagi langit. Pasti ada yang mengontrol, pasti ada yang mengendalikan, kata beliau. Maka akhirnya fa'aqbalu alaih, maka kemudian mereka taslim, mereka terima argumentasi dari Al-Imam Abu Hanifah bahwa alam semesta itu ada yang mengadakan, ada yang mengontrol, bahwa Tuhan itu ada. Bahkan mereka itu yuqabbiluna aqdamah. Orang-orang ateis ini, beliau mencium kaki-kaki Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, wa tabu wa raja'u ani i'tiqadihim al-fasid. Dan mereka bertaubat dan kembali dari keyakinan mereka yang rusak. Bi barakatil al-Imam radhiyallahu anhu. Sebab barakah atau argumentasi kuat yang diberikan oleh Al-Imam